Selamat pagi. Aduh, udah lama ya. Terakhir ngetek video beginian itu kok nggak salah hampir 1,5 bulan yang lalu. Akhirnya aku bikin video lagi setelah biasanya ngupload konten doang, ngupload video-video yang udah aku record. Sekarang aku berusaha untuk bikin recordan kembali gitu ya. Yang pasti aku ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang udah nge-subscribe YouTubeku. Walaupun masih jauh perjalanan mencapai 1000 subscriber, tapi aku tidak akan menyerah. Asik. Tidak akan menyerah dan selalu mencoba dan selalu mengajak yang belum subscribe, ayo subscribe ya. Tinggal di pencet tombol subscribe-nya. Pagi ini aku belum sarapan, so aku sambil bercerita boleh sambil sarapan ya. Sarapan aku seperti biasa, ini mana? Nggak tumpah kan? Ini oats, seperti biasa, sarapan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Dan, oke. Jadi, kita ngobrolin tentang rewind perjalanan atau flashback perjalanan aku. Yang dimana aku udah list sebenarnya dari Januari hingga Desember. Nah, kemungkinan fitur-fitur program ini akan keluar di YouTubeku kalau aku nggak lupa. Kayak sehari ini nih, aku lupa banget bahwa di Januari itu aku punya 4 momen penting di dalam hidupku. Semua momen tuh kayaknya penting ya di dalam hidup kita, tapi tergantung gimana kita memaknai momen itu. Asik. Oke. Aku nggak tahu mau cerita bagian yang mana, mau kasih tahu momen yang mana, tapi buatku karena Singapura itu udah sering, jadi aku skip, aku nggak ngambil Singapura lagi. Terus ada dari 4 itu sisa 3 Singapura, waktu jalan-jalan ke Ramang-Ramang di Makassar. Terus juga aku dinobatkan sebagai karyawan terbaik di tahun 2016 dan juga perjalanan ke Bintan 2020. Jadi rute program ini flashback perjalanan Januari dari Januari 2016 aku lupa. Nanti aku cek fotonya di handphone karena masih ada di Google Foto. Terus 2016 Januari, terus 2020 Januari ke Bintan. Agak sedikit menarik dan agak aku rangkum aja ya perjalanan ini ya, karena biar nggak terpisah-pisah. Harusnya per tanggal itu ada, misalnya kayak hari ini perjalanan ke Bintan. Jadi besoknya aku upload tentang ke Bintan. Karena udah kelewatan, jadi ya udahlah. Jadi ini flashback secara keseluruhan aja. Nah, pertama ngomongin soal Ramang-Ramang. Bagi teman-teman yang dari Makassar pasti tahu Ramang-Ramang itu apa. Yang belum tahu, Ramang-Ramang itu adalah perbukitan kars ya. Perbukitan kayak batu-batu yang unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi itu tempat bagus untuk dijadikan destinasi wisata. Memang saat ini udah jadi destinasi wisata. Udah banyak orang pada ke sana. Nah, aku itu perjalanan ke sana lumayan sedikit unik karena dulu aku kan kerja di Makassar selama 1 tahun, which is jadwal untuk berlibur itu otomatis rata-rata dibilang minim karena liburnya cuma di hari Minggu, Sabtu itu masih kerja setengah hari. Terus pas udah hari Sabtu itu aku pergi sama e-commerceku namanya Lydia. Berkat Lydia lah aku bisa pergi ke Ramang-Ramang karena kita satu tim itu punya schedule sendiri. Ada yang schedule sama keluarga, ada schedule-nya olahraga, ada yang schedule-nya mager, ada yang schedule-nya malas. Ya begitu, masing-masing punya. Karena aku sama Lydia lumayan sedikit aktif kalau dari sisi jalan-jalan ya. Kalau buat kita, kalau nggak rame-rame juga nggak ada masalah. Intinya niat berdua aja gitu, which is karena aku waktu itu kan nggak punya motor ya, di sana kan nggak punya kendaraan, jadi pakailah kendaraannya Lydia pergi ke Ramang-Ramang. Perjalanan Ramang-Ramang itu dari aku tinggal di Jalan Ratulangi, masih ingat ya, Jalan Ratulangi itu deket orang Makassar pasti tahu, deket Mall Ratu Indah.
Itu. Jadi aku ngekos di daerah sana. Paginya dijemput sama Lydia, pergi bareng. Tujuannya ke Ramang-Ramang, itu wilayahnya deket bandara, which is sekitar 20 apa 30 kilo dari kota gitu ya. Setengah jam atau 1 jaman lebih perjalanan ke sana. Nah, perjalanan ke Ramang-Ramang itu ada satu wisata lagi namanya Bantimurung. Ada air terjun, terus juga ada tempat penakaran apa ya, pokoknya ikon kupu-kupu ada di situ. Pokoknya ternak kupu-kupu yang ada di situ. Pokoknya banyak jenis kupu-kupu ada di situ. Ada museumnya juga. Terus aku nggak pergi ke sana karena dulu 2015 aku udah pernah ke situ waktu jalan-jalan ke Makassar waktu masih kerja di Balikpapan. Nah, kerja di perjalanan ke Ramang-Ramang itu, nyampe di sana kita ngedrop motor, bayar parkir sama bayar masuk, which is aku lupa. On the way perjalanan ke Ramang-Ramang itu nggak mudah karena sesuai ada gambarnya di sini ya, aku screenshot gambarnya karena aku videonya udah nggak punya. Perjalanan kita melewati, harus menaiki perahu pakai mesin speedboat gitu, tapi bukan speedboat yang kenceng ya, pokoknya kita bayar terus kita naik berdua. Sebenarnya kita bisa join sama orang lain, karena kita nggak nyaman ya udah kita pakai berdua aja. Bayar bootnya, terus kita naik boot. Airnya tuh warnanya coklat. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aliran sungai yang ada di situ kali ya. Jadi proses ke sana kita harus naik sungai dulu. Masuk sungai sekitar ada 10 apa 15 menit, nanti melewati terowongan kayak ada ini bebatuan, ada jalan kecil. Nah, di situ kita lihat, wih, itu keren banget tempatnya. Aku pernah foto di situ. Nyampe di sana, tempatnya kayak perbukitan kalau di Sumatera Barat tuh kayak Ngarai Siano gitu loh. Ada dinding batu besar, terus ada ininya, ada apa namanya ya, pokoknya begitulah. Aku juga susah mendeskripsikannya, nanti takutnya salah. Foto-foto siang-siang, terus kita makan kelapa muda. Ini nikmat banget makan kelapa muda siang-siang di sana. Walaupun agak sedikit ini ya, menghitam karena cuacanya karena cerah banget, jam 12 siang kalau nggak salah kita ke situ. Terus perjalanan ke situ si Lydia bilang, udah kita kayaknya harus ke Telaga Bidadari deh. Hah? Telaga Bidadari emang ada? Dia bilang ada. Jadi aku lewatin lah kan. Aku bertanya lah sama warga, dan which is kita menggunakan Google Map. Itu tempat kalau aku bilang nggak direkomendasikan buat kalian datang berdua ya. Karena itu sepi banget. Which is aku nggak rekomen ini. Kenapa nih? Muka aku kadang terlalu ini naiknya. Nggak rekomen karena aku pikir itu sepi dan takutnya kenapa-napa aja gitu. Karena di hutan kan, karena aku udah kelar di Ramang-Ramang, jadi kita coba Telaga Bidadari ini. Kita ngomong sama petugas kapalnya, boleh nggak singgah ke Telaga Bidadari. Terus kita nyampe di sana, turun ditungguin, terus ngobrol sama pemandu wisatanya gitu. Dia bilang, ayo diajak. Ternyata diajak lah, kita bayar untuk biaya diantar ke sana. Oke. Ke sana jalan kaki. Perjalanan ke sana lumayan sedikit ini ya, trekking hutan, masuk terus masuk goa juga. Ke sana jalan kaki. Perjalanan ke sana lumayan sedikit ini ya, trekking hutan, masuk terus masuk goa juga. Aku nggak tahu goanya yang mana, pokoknya lumayan sempit. Nyampe di sana tuh kayak ada apa ya, kayak ada pemandian, terus ada airnya. Mungkin airnya datang dari air hujan, jadi tidak ada aliran air yang ada di situ. Jadi kayak sumur gitu aja. Terus karena dikelilingi oleh bebatuan, jadi airnya tergenang di situ.
banyak orang yang menggunakan, mungkin aku nggak tahu fungsinya buat apa, jadi lumayan agak kotor. Tapi honestly di sana agak sedikit menyeramkan buatku karena sedikit menakutkan karena sepi dan sore. Jadi aku cuman hanya buru-buru aja, nggak sempat lagi. Ada diambil foto, ada ngambil video, cuman ya sekedarnya aja gitu. Jadi nggak terlalu se-excited aku pergi ke Batu Kars di Ramang-Ramang. Terus perjalanan pulang, udah deh gitu. Perjalanan pulang udah kami pulang, perjalanan balik ke kota, itu ke Makassar, ke kosan masing-masing. Itu perjalanan yang ada di Ramang-Ramang. Teret, berlanjut lagi, mundur lagi ke kegiatan menjadi Best Employee of the Year 2016. Ini agak sedikit agak sedikit inspirasional buatku karena selama aku bekerja di hotelier, baru ini kali kedua aku dapat kesempatan untuk menjadi karyawan terbaik. Di perusahaan sebelumnya, di 2013, aku juga jadi karyawan terbaik, tapi bulanan, bukan tahunan. Waktu itu aku Best Employee 2012 di bulan Desember. Tapi aku pindah, jadi aku nggak dapat kesempatan untuk bertanding jadi Best Employee of the Year, gitu ya, tahunan. Karena tiap-tiap hotel atau tiap-tiap properti itu punya cara tersendiri untuk mencari karyawan terbaiknya. Ada yang bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun cuma 2 kali, itu 6 bulan. Tapi ada yang per bulan, tiap bulan. Nah, aku waktu itu per bulan yang aku dapat kesempatan Best Employee of the Year ini ya. Nah, pertama penyaringannya adalah secara prosesnya aku kasih tahu ya. Pertama tuh dari semua departemen yang ada di hotel mengutus karyawannya, siapa yang dirasa cocok untuk dijadikan perwakilan dari tiap departemen, seperti dari engineering, dari housekeeping, dari front office, FB service, FB product, sales and marketing, accounting and finance. Itu biasanya 7 departemen itu rata-rata yang selalu mengirimkan perwakilan untuk yang akan dijadikan Best Employee of the Month. Nah, ujiannya macam-macam, ujian tertulis yang berhubungan dengan product knowledge, yang berhubungan dengan hotel brand itu sendiri. Jadi kita harus banyak menghafal materi atau misalnya kisi-kisi yang sudah dikasih tahu oleh peserta sebelumnya. Maksudnya peserta yang udah jadi Best Employee. Biasanya aku selalu nanya. Terus singkat cerita aku akhirnya jadi Best Employee of the Month pertama itu. Terus dicarilah kandidat kan of the month itu dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Nah, bulan berikutnya Januari dicarilah of the year-nya. Turun lagi. Dicarilah of the year-nya. Dari 12 orang itu kandidat akan diumumkan siapa yang akan jadi of the year yang akan mewakili hotel ini untuk diutus lagi untuk Best Employee of Region. Nah, waktu itu kan aku kerja di Balikpapan. Aku kerja di Novotel Ibis mewakili sales and marketing. Alhamdulillahnya aku dapat rezeki untuk jadi Best Employee of the Month. Aku sebagai marketing communication, which is di saat itu level yang boleh ikutan adalah mulai dari level staff, supervisor, assistant manager. Nah, di tiga divisi itu boleh ya untuk ikut. Tapi tiap hotel punya regulasi yang berbeda-beda. Nah, jadi aku ikut gitu. Pertanyaannya sama, nggak ada yang berbeda ya. Jadi antara resepsionis atau misalnya waiters, F&B sama yang aku pegang itu pertanyaannya sama. Jadi 12 orang itu mulai dari front office ada, engineering ada, housekeeping ada, aku sebagai sales and marketing juga ada. Jadi kalau yang tahunan lebih kompleks pertanyaannya dari yang di of the month. Of the month itu cuman hanya tertulis saja. Kalau of the year ada role play-nya. Ada ada case study, kasus, misalnya let's say tamu komplain, kita menghandle-nya seperti apa, terus juga kamu punya ide apa kalau kamu bisa jadi Best Employee of the Year. Nah, itu konsep-konsep seperti itu. Jadi waktu itu aku bilang mau invest kursi massage untuk ditaruh di ruang meeting gitu, biar jadi
kayak karena aku udah traveling ya, karena aku waktu itu lihat di Kuala Lumpur International Airport tinggal masukin duit terus mesin pijatnya jalan sendiri. Nah kayak gitu. Mungkin sekarang udah banyak di Indonesia ya, udah banyak. Waktu itu masih sedikit dan nggak begitu banyak. Jadi itu yang aku lihat sebagai inspirasi apa yang ingin aku lakukan kalau let's say GM atau owner atau perusahaan ini menyetujui untuk menginvest, tapi aku udah ada idenya. Jadi ide itu yang aku tuangkan dan aku wawancara dengan berbagai juri dari yang sudah dipilih ya waktu itu ya, dari HR pastinya, dari human resource, dari personalia. Terus agak sedikit rumit karena role play-nya, karena aku kan bagian sales and marketing ya. Aku bukan di operasional. Cuman aku mencoba di operasional waktu dulu aja. Waktu dulu masih bekerja sebagai resepsionis. Jadi nggak begitu ngerti kompleks yang terjadi di hotel saat aku bekerja waktu itu, karena aku udah jadi sales and marketing. Karena tiap hotel kan regulasinya berbeda-beda ya. Jadi alhamdulillah aku dinobatkan sebagai Best Employee of the Year. Nggak pernah kepikiran bakal jadi itu, karena setelah itu aku kan diutus di bulan Maretnya jadi Best Employee of the Year kandidat untuk regional Kalimantan dan Sulawesi. Jadi aku bergabung dari hotel-hotel yang ada di Kalimantan, hotel-hotel yang ada di Sulawesi digabung jadi satu untuk dicari lagi siapa kandidatnya yang pemenangnya nanti akan diutus ke nasional gitu. Nasionalnya waktu itu Malaysia, Indonesia sama Singapura. Nasional regionnya lagi gitu ya. Nah, aku nggak nyampe ke sana. Perjalananku waktu itu cuma hanya sampai jadi kandidat perwakilan Best Employee of the Year regional Kalimantan sama Sulawesi, which is aku ketemu sama kandidat dari brandnya ya, aku sebutin ya, aku dari Novotel Ibis Balikpapan, aku ketemu dari kandidat Mercure Pontianak, kandidat Novotel Banjarbaru, habis itu Mercure Banjarmasin, habis itu Kalimantan waktu itu ya, habis itu di tahun aku 2017. Habis itu aku ketemu sama Novotel Manado, habis itu aku ketemu sama Ibis Makassar. Ibis Makassar tuh waktu itu ada 3, Ibis Makassar yang warna merah, Ibis budget yang ada di airport, terus juga Novotel Makassar Grand Saila. Satu lagi aku lupa di mana. Mercure Palu kalau nggak salah waktu itu. Ada 8 orang yang kita ketemu dan akhirnya kita bertukar kayak karantina gitu. Karantina maksudnya dipilih waktu itu salah satu hostnya adalah Ibis Makassar. Jadi lokasinya di Makassar. Jadi aku terbang dari Balikpapan ke Makassar dan itu aku tidak mengeluarkan sedikit pun biaya, semua ditanggung sama perusahaan. Jadi cuman belanja aja kalau mau belanja. Nah, di sana kompetisinya tertulis dan juga role play. Nah, role play di sini aku lumayan sedikit tidak menguasai karena yang aku bilang tadi aku udah lama banget. Apalagi itu di restoran. Sumpah. Di restoran itu lumayan sedikit tight, lumayan komplainan itu banyak sebenarnya dari mana-mana. Cuma aku dapat dari F&B. Aku sebagai karyawan F&B waktu itu. Cuman ya udah, aku nggak menang, tapi aku dapat pengalaman menjadi best employee kandidat untuk regional Kalimantan dan Sulawesi. Positifnya adalah aku bisa jalan-jalan gratis, terus juga nginep gratis, dan juga aku dapat pertemanan, maksudnya konektivitas antar yang lain gitu. Aku ketemu dari Pontianak, dari Manado, dari Makassar, dari Banjarbaru, Banjarmasin waktu itu. Sampai sekarang sih masih aktif ya, tapi karena aku udah keluar dari properti, ada juga yang masih di sana, ada juga yang udah pindah-pindah masih di satu naungan Accor Hotels, maksudnya udah pindah-pindah brand, nggak di kota yang sama, masih ada yang di kota yang sama. Itu sih lumayan perjalanan buatku, itu yang selalu aku jadikan kalau aku wawancara ke tempat kerja, hotel-hotel atau mana, selalu aku bilang bahwa aku adalah karyawan terbaik dari hotel ini untuk regional Kalimantan dan Sulawesi. Buatku itu adalah salah satu
batu loncatan buat kamu untuk kamu diterima di perusahaan. Ya, yang pasti wawancara dengan perusahaannya. Itu 2017. Kita beralih ke Bintan 2020. Ini sebelum kejadiannya Corona datang. Waktu itu sudah setelah Imlek ya. Jadi ada waktu libur sehari kok nggak salah ya. Sehari. Tapi kami udah di hotel waktu itu sudah berencana, sudah melakukan yang namanya unpaid leave. Kalau anak-anak hotel pasti tahu ya. Karena kita udah menurun tingkat hunian yang ada di resort, jadi gajinya juga berkurang dengan cara kita kerja nggak setiap hari lagi, jadi ada waktu off-nya gitu. Jadi unpaid leave tidak digaji di saat itu, jadi kita terhitung unpaid leave. Nah saat itu teman-teman di kantor ngajakin aku pergi ke Bintan. Ya secara ya tinggal di Batam udah hampir 3 tahun, terus ke Bintan aja nggak pernah, yang ada cuma ke Tanjung Pinang dulu, itu pun cuma sekali apa 2 kali aku lupa. Nah, ke Bintan lewatnya sama Pelabuhan Punggur, baik yang orang Batam pasti tahu ya. Yang orang Batam lokasinya terminal ferry untuk tujuan ke Bintan itu adalah Terminal Punggur, adanya dekat bandara itu. Kan di sini ada banyak ferry terminal ya, ada yang internasional, ada yang domestik. Nah, yang domestik untuk tujuan ke Bintan adanya di Punggur. Nah, kalau domestik yang lain, misal tujuan ke Duri, ke Dumai, ke Riau gitu, itu naiknya kalau nggak salah aku itu lewat Sekupang. Nah, Sekupang. Oke, aku akan bercerita bagaimana aku bisa sampai ke Bintan berkat ajakan dari teman. Ini agak sindiran buat aku karena aku ke luar negeri sering, tapi ke tempat sendiri nggak pernah, ke tempat tetangga gitu, maksudnya pulau-pulau yang ada di sebelah malah nggak pernah. Ya itulah, mau bagaimana kan, karena keterbatasan transportasi, karena aku berpikirnya seperti itu. Oke, aku kesana bayar tiket ferry 100.000 pulang pergi karena naik speedboat cuma hanya 15 menit dari Batam ke Bintan. Naik speedboat bisa naik yang agak lama, tapi itu bayarannya agak lebih murah. Cuman aku pakainya kalau nggak salah waktu itu pakai speedboat. Nah, nyampe di sana cuma 15 menit. Waktu itu kita udah pemakai masker saat itu ya. Ya, di Januari itu udah ada masker, pokoknya udah happening karena kita dekat sama Malaysia sama Singapura. Hal itu udah happening di sini gitu. Jadi udah mulai dianjurkan pakai masker kemana-mana. Karena kita udah nggak tahu orang ini batuk dikit, bersin dikit, sudah udah dihindarin kayak gitu. Terus kita nyampe di sana, kebetulan salah satu teman yang ada di kantor itu tinggal di situ. Jadi menggunakan transportasi beliau, jadi dijemput pakai mobil dia, terus kita isiin bensinnya. Nyampe di sana, kita pertama kali yang aku lakukan adalah ke gurun pasir yang ada ontanya. Orang bilang ada onta, happening banget. Ontanya tuh onta replika, danau biru gitu. Ini ada fotonya, akan aku kasih lihat ke kamu semua. Nyampe bayarnya kalau nggak salah itu cuma 10.000. Terus kita pergi ke salah satu resort, kan Bintan itu terkenal dengan resort-resort yang mewah ya. Banyak banget resort-resort yang ada di situ. Kamu bisa Google aja resort yang ada di Bintan. Nah, aku ke resort yang kayak konsepnya perkemahan gitu, glamping kayak gitu. Nah, ada 2 resort di situ, tapi aku ke resort di sebelahnya namanya Anmon. Ada 2 resort yang konsepnya sama, satu lagi propertinya namanya dari Marriott, punya Marriott tapi portfolio gitu ininya. Tapi aku nggak ingat. Natra Bintan Tribute of Portfolio dari Marriott bintang 5 brandnya ya. Karena Marriott itu ada brand-brand tersendiri, banyak brandnya. Salah satunya bintang 5-nya itu. Dia pakai nama lokal tapi di bawahnya Tribute by Portfolio by Marriott. Nah, aku di sebelah resortnya, tapi masih di satu kawasan. Nah, first impression aku ya, pertama kali aku masuk Bintan itu, which is, oh my god, aku nggak akan pernah kebayang kalau misalnya bekerja di Bintan. Nggak akan pernah kebayang ya, karena lokasinya jauh banget dari area perkotaan, dari area pedesa. Pokoknya
remote island, remote lah, karena judulnya aja ke resort. Memang itu sebenarnya yang ditawarkan oleh resort. Tapi khusus untuk tamu-tamu asing itu cocok banget. Tapi untuk tamu-tamu lokal yang kita yang terbiasa di kota ya, walaupun ke Bali juga rame orang, tapi tetap aja ke situ aku agak sedikit worry. Karena kenapa? Perjalanan dari pintu masuk ke resort itu ya ada sekitar 15 km. Bayangin 15 kilo dan itu tidak ada lalu lalang mobil. Jalanannya sepi. Memang jalanannya ada aspal, cuman aku memikirkan kalau nanti malam pulang kerja kayak mana nih ya, dari hotel ke kosan atau hotel ke mes. Karena rata-rata di sana ada mesnya. Cuma satu tempat mes dari misalnya 10 resort tersebar di kawasan tersebut, dan itu banyak banget dan jauh satu sama lain. Yang terdekat yang 2 tempat itu tadi aja gitu. Karena di sana juga ada ferry terminalnya tersendiri. Nah, aku ke sana dengan mobil, aduh sumpah jauh banget. Aku berpikir ini kalau malam-malam sudahlah, tamat sudah riwayat. Kalau misalnya bawa kendaraan, motornya bocor, terus juga ada binatang-binatang yang mengerikan lewat, udahlah nggak ngerti lah. Tapi aku nggak tahu ya orang-orang yang kerja di sana gimana pengalamannya, itu perlu dikulik-kulik, perlu ditanyain gimana mereka di sana, apakah ini. Nanti aku cari teman-teman aku yang bekerja di situ, aku share gitu pengalamannya. Nyampe di sana cuman hanya makan, terus kita foto-foto, terus kita hangout, foto-foto, lihat showing kamar waktu itu dengan konsep glamping atau konsep tendanya itu ala Indiana gitu ya, di suku Amerika. Foto keliling-keliling terus pergi ke Treasure Bay karena bertetanggaan sama kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Kalau kamu lihat, itu kolam renangnya gede banget, panjang. Jadi kita ke sana pakai buggy, mobil golf, difasilitasi oleh si Resort Anmon, keliling-keliling, foto-foto, and then sorenya pulang. Jadi balik hari aku nggak nginep, sorenya pulang ke Batam. Itu rewind perjalanan dari dari bulan Januari. Jadi banyak di mix satu-satu ya. Jadi videonya aku campur aja jadi satu biar gampang. Harusnya aku pisah-pisah, tapi ya itulah karena udah terlambat banget gitu. Nggak enak kalau misalnya anniversary kemana gitu. Nanti judulnya dicampur aja semua jadi satu. Oke. Ya. Sampai ketemu guys. Terima kasih ya udah atensi video aku, udah mau menonton, udah mau kasih komentar, udah mau pencet like, dan apalagi mau kasih subscribe. Oke, sampai ketemu. Bye bye.